Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode stepping stone atau metode batu loncatan, di mana untuk pada metode stepping stone untuk mengisi sel-sel kosong ini kita berpatokan pada metode NWC. Masih ingat metode NWC? Metode NWC kita mengisi sel dimulai dari pojok kiri atas. Berarti di sini kalau kita mulai dari pojok kiri atas, di sini udah ada 50. Berarti kita habiskan di sini dulu 50. Berarti sel ini tidak boleh diisi ya, karena ini sudah memenuhi. Dibikin di sini dicoret boleh, tidak dicoret juga boleh. Kemudian karena sini sudah 50, otomatis di sini 40. Ini udah memenuhi ya 90. Lalu langkah selanjutnya, karena di sini 110, di sini 60, berarti kita isi di sini 60. Selanjutnya sini udah 40, 60, berarti udah 100 ya. Berarti sisa 10. Ini udah terpenuhi ya. Gudang A dan gudang B udah terpenuhi. Berarti yang sisanya gudang untuk kapasitas pabrik 1 sudah, pabrik 2 juga sudah terpenuhi. Tinggal pabrik 3. Berarti sudah ini berisi 10. Di sini berisi sisanya lagi 50 kurang 10 berarti sisa 40. Ini udah bisa ya. Ini kita hanya memasukkan sel-sel kosong, patokannya ke metode NWC, sudah dibahas pada video sebelumnya. Langkah untuk mengerjakan pada metode stepping stone, kita fokusnya pada sel kosong terlebih dahulu. Nih, fokus pada sel kosong terlebih dahulu. Coba saudara lihat di sana, sel-sel kosongnya berarti 13 ya, 13, kemudian 21, lalu 23, kemudian 31. Ini udah bisa ya. Metode stepping stone ini supaya saudara mudah, anggap yang berisi angka ini adalah batunya, dan yang tidak berisi angka ini adalah air. Itu yang perlu diingat. Yang berisi angka anggap batunya, lalu yang tidak berisi angka dianggap air. Kemudian di sini tadi ada 1, 3. Langkah selanjutnya, tentukan rutenya. Cara menentukan rute masih ingat kan? Kita melangkah, berarti kan 1, 3 di sini nih. 1, 3 kan tidak ada angkanya, berarti kan ini air. Otomatis kita meloncat ke yang ada airnya. Yang ada air berarti kan dari 8 dikurang ada air berarti kan 19 nih. Yang ada angka ya. Berarti ini air, ini angka. Kita meloncat ke yang ada angkanya. Ini air. Otomatis kalau kita meloncat pasti kita meloncat ke yang ada batunya. Berarti 8 dikurang 19. Ke sini lagi kan? Ditambah 10 dikurang 5. Ya kan? Masih ingat menentukan rutenya? Rute itu perjalanannya. Jadi kita selalu meloncat dari di daerah yang tidak ada angkanya atau daerah berisi air ke daerah yang berisi batu. Berarti ini hasilnya -6. Kemudian lanjut ke sel 21. 15. Nih, kemana kita akan meloncat?
ke atas. Nih kan 15, 20 ya. Atau ke sini boleh. Ke sini boleh. Di 20, 5, 20. Kembali lagi ke 21. Gak masalah. 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20. Dapatnya min 20. Kemudian sel 23. 23 ini ya. Berarti 10 dikurang 19 ya, ke bawah kan. 19 ditambah di mana tadi 23, 10, 19, sini lagi kan 10, kesini lagi kan kurang 20. Jadi min 19 ya. Kemudian sel 31 ini ya 25. Nah 25 boleh ke atas boleh ke samping, tergantung apanya tuh, tergantung ada angkanya di mana saja. Ada batunya 25 kurang 20 ditambah kurang 10. Nah, atau boleh, atau nanti yang 31 di 25 ke sini bisa kan, ke sini boleh. Kemudian apa langkah selanjutnya? Menentukan alur perjalanannya bisa kan, ibu ulang aja dari misalkan dari 13 nih. 13 yang 13 itu berarti di misalnya kita ke sini. Arah pandangnya ini terserah ya, mau searah jarum jam atau sebaliknya boleh. Di sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini, boleh. Arahnya boleh mau arah jarum jam atau arah sebaliknya boleh ya, itu terserah. Nah, namun tanda ini jangan saudara abaikan. Tanda ini selalu positif, negatif, positif, negatif. Kemanapun arah panahnya ini ya, nih tandanya ini positif, negatif, itu udah ketentuan. Kemudian ini yang ini dikatakan belum optimal karena masih ada hasil ini bernilai positif. Ini juga sudah dibahas ya nih. Ini kan masih bernilai negatif nih. Cari nilai negatif terbesar. Lalu kita ulangi langkah yang sama dengan ini. Kan ini min 20. Ini ini nilainya harus positif semuanya. Masih ada juga ini bernilai negatif, maka langkahnya akan diteruskan. Jadi di sini cari negatif terbesar, berarti kan min 20. Kita ulang lagi langkahnya sama seperti ini. Berarti kalau dia min 20 itu kan terletak pada sel 21 ya. Sel 21 di sini ya. Bikin aja sama ini. Sel 21. Berarti kita mulai menarik angkanya atau mengisi selnya dari sel 21. Berarti di sini kalau kita mulai dari 21 atau enggak, supaya kalian jangan ragu, kalau ya langsung aja ya. Berarti kalau kita mulai dari sel 21, berarti dari 21 kita mulai dari sini. Kita
tarik dulu angkanya. Ini berarti kan di sini 21 ke sini, lalu ke sini ya, lalu ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, ya kan? Itu perjalanannya ya. Ingat ya, 21 berarti kan kita mulai di sini nih. Dan tanda ini selalu positif, negatif, positif, negatif. Dan pedomannya ke sini. Lihat di sini. Ini pindahkan angka yang tadi, isi dulu di sini 50. Kemudian di sini angkanya tadi 40, angka yang ini ya, 40. Lalu 60, 10, 40. Yang harus saudara ingat, angka yang berubah itu yang ini, yang sel 21. Sel 21 yang ini, yang ada panahnya ini. Nih, perjalanannya kan kita mulai dari 21 ini. Berarti yang berubah yang hanya pada angka sel 21 ini. Selebihnya angkanya tetap. Itu yang harus saudara ingat. Berarti ini 10-nya tetap ya. 40 itu tetap. Berarti kan ini berubah nih. Langkah selanjutnya saudara cari, kan di sini ada negatif 50 dan negatif 60. Ini kan positif nih, positif 40. Di sini juga positif kan? Ini positif 40, di sini kan positifnya kosong nih. Jadi maksudnya itu ini nanti akan dikurangkan dengan 50, ini akan ditambahkan dengan 50, ini akan dikurangkan dengan 50, dan ini akan ditambah dengan 50. Antara 50 dan 60 ini yang kita cari adalah negatif yang terkecilnya. Berarti kan 50 nih. 50 ya, seandainya nanti nih, seandainya ada misalnya di sini nih negatif 10 dan negatif 20, maka yang dipilih negatif 10. Berarti di sini karena 50 yang akan kita pilih, berarti 50 dikurang 50 berarti kan habis. Kemudian 40 ditambah dengan 50, berarti di sini berubah menjadi 90 ya. Lalu langkah selanjutnya, ini kan 60 tadi nih, ini negatif ya. Berarti 60 dikurangkan dengan nih 60 dikurangkan dengan 50. Berarti di sini dapatnya 10 ya. 10. Kemudian di sini kan tadi sini kan nggak ada angka nih. Makanya ini kan tambah, berarti ditambah 50. Yang ini 50 kurang 50 kan habis. Udah kan? Ini udah terpenuhi ya, 50, 90 tambah 10, 100, 110, 40. Udah. Berarti ini perbaikan dari yang ini. Langkah selanjutnya kita ulangi langkah seperti ini. Cari lagi sel kosong. Berarti sel kosongnya 11. Berarti sel kosongnya 11, kemudian 13, 13, 13, 23, 3, 3, 1. Satu berarti kan 20. Ini udah jelas 20 itu jangan lupa ya, yang ini nih biaya 20,58 yang di atas nih biaya ya. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Berarti ini 20 dikurang sini ya 5 ditambah 20
dikurang 15 sama dengan 20. Lalu 13 berarti kan 10 deh, kurang dikurang 13, 138 ya, 138 sorry, 13 itu 8 dikurang 19 tambah 10 kurang 5 min 6, 23 berarti 10 kurang 19 tambah 10 kurang 20 min 19, 31 25 dikurang 15 tambah 20 10 20 di 20. Nah, di sini kan masih ada negatif nih. Negatifnya negatif 19. Jadi karena dia negatif 19, berarti kita mulainya dari negatif 19. Berarti nanti negatif 19 berarti kita mulainya dari 23. Sel 23 ya. Sel 23 berarti nanti kita bikin dulu ya yang ini 50 90 berarti bikin dulu yang ini, kita pindahkan dulu. Oh, salah. 10 50 10 10 ini angka yang tadi ya, angka ini ya. 40. Nah, kita mulai dari sel 23 ya. Kita mulai dari sel 23. Berarti sel 23 kan di sini deh. Nah, berarti kita panahnya kita bikin aja panahnya. Mau panah, arah panahnya terserah ya. Searah jarum jam boleh, berlawanan boleh. Nah, yang jelas tandanya ini harus positif, negatif, positif, negatif. Nah, berarti yang berubah itu nanti angkanya yang ini ya, yang dilewati oleh sel 23. Berarti ini nanti 90 nya tetap ya, 90 tetap, ini 50 juga tetap, 50 tetap ya. Nah, yang berubah kan ini deh, di sini ada negatif, di sini ada negatif 10 nih, negatif 10 dan negatif 40. Berarti kan sesuai yang tadi yang kita pilih itu negatif 10 ya. Berarti di sini 10 nih habis ya, 10 habis. Di sini tambah 10. Tambah 10, sini 40, berarti 40 dikurang 10 jadi 30. 30 berarti 10. 10 nih ditambah berarti ya, 10 dengan 10 tambah 10 ditambah 10 berarti ini 20. Yang ini tetap 10 ya. Ya ini kosong ya, 10 ditambah 10 nanti 10 kurang 10 habis. Nah, langkah selanjutnya sama ya,
cari lagi sel kosong, berarti sel kosongnya berarti 11 13 11 13 22 3 1. Jadi 11 di sini ya, 20 dikurang 5, cari lagi rutenya ya, 10 ke sini lagi kan nih, 10 ini rutenya agak berbalik-balik sedikit ya. 20 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 tambah 10 kurang 15, 13 8 dikurang 19 ditambah 10 kurang 5, 6. Kemudian 20 kurang 10, 19 kurang 10, 19. Lalu 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan 1. Jadi yang jalur 11 ini agak sedikit panjang ya, 11. Berarti 20 nih, 20 dikurang 5 ke sini. 20 kurang 5, kemudian 10 19 loh, 19 10 lagi 15. Kembali nanti ke atas ya, kembali lagi ke atas. Nah, namun pada ini, pada sel kosong ini masih ada bernilai negatif kan, ini positif, berarti masih ada satu yang bernilai negatif, yaitu min 6. Berarti kalau dia berada pada min 6 ya, ini kita sambung aja di sini, berarti min 6. Min 6 kita bikin dulu angkanya, yang ini kita pindahkan dulu ya, berarti kita pindahkan ini ya, 90, kita pindahkan angka di sini ya, 90 50 10 20 30 90 50 10 20 30, pas ya. Lihat tadi ini kita mulai dari sel 13 ya, 13 karena 13 yang masih bernilai negatif. Sel 13 berada pada sini ya, makanya kita pindahkan dulu angka yang ini ya, angka yang ini berarti 13 kan di sini, kita
pindahkan dulu angkanya ini 90, kemudian 50, 10, 20, 30. Nah, lalu kita bikin lagi rutenya. Rutenya 13, berarti di sini rutenya ke bawah ya. Kenapa langsung ke bawah? Karena di sini kan kosong nih. Makanya langsung aja ke bawah. Dan tanda ini selalu positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini kan ada tandanya nih. Ini kan ada tandanya nih. Negatif 90 dan negatif 30. Jadi yang kita pilih negatif 30. Nah, nanti angkanya yang berubah itu yang ada pada rute perjalanan ini saja. Selebihnya angkanya tetap. Berarti nanti ini 90 dikurang 30, berarti ini berubah 60. Ini 60 ya. Kemudian di positif ya. Ini berarti 30. Ini kan 30 kita pilih tadi. Ini yang 10-nya tetap. 30 kurang 30 habis ya. Kemudian 20 ditambah tadi kan. Berarti 20 ditambah 30. Berarti di sini 50 ya. Di sini angkanya tetap. Sampai sini bisa ya. Ini sebenarnya sebagai tanda pengurang, ditambah, kurang, tambah. Lalu langkah selanjutnya cari lagi sel kosong. Berarti sel kosongnya sel 11, 22, 23, 31. Sorry ya. Berarti sel 31 lalu 33. Lalu tentukan lagi rutenya. Rutenya 20 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Kemudian sel 22, 20 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan 13. Kemudian 25, 31 nih ya. 25 kurang 15 tambah 10 kurang 8 tambah 5 kurang 10, 7. Yang 31 ini agak panjang ya, berbelok-belok dia. 33, 19 kurang 8 tambah 5 kurang 10 sama dengan 6. Nah, ini kan sudah positif nih semuanya. Berarti sudah optimal. Kemudian langkah selanjutnya kita cari biaya pengiriman. Caranya, karena dia udah positif semua, jadi biaya pengiriman kita masukkan lagi yang ini kan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Biaya transportasi sama juga. Jadi biaya pengiriman 60 ton dari pabrik 1. Ini kan dari pabrik 1 nih. Oke. Dari pabrik 1 ke gudang B.
ke gudang B sama dengan 60 dikali 5. Kemudian ini sama ya, biaya pengiriman 30 ya, 30 ini sama ton dari pabrik 1 kan, pabrik 1 sama ke gudang C 30 dikali 8 240. Kemudian biaya pengiriman 50 ton, ini berarti pabrik 2 ke gudang A sama dengan 50 dikali 15 750. Kemudian biaya pengiriman ini lagi ya, 10 ton dari pabrik 2 sama ya, pabrik 2 ke gudang C sama dengan 10 dikali 10 100 ya. Kemudian yang terakhir biaya pengiriman di 50 ton dari pabrik 3 ini sama ya, ke gudang B kan, 50 dikali 10 500, lalu dijumlahkan 1890.